Senang kembali di pembelajaran online kelas 5. Pada kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, tugas-tugas yang kalian sudah kerjakan. Mari kita bahas bersama-sama. Untuk tugas yang pertama, kalian menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang. Tadi yang untuk paragraf 1 sudah sebagai contoh. Ini adalah paragraf 1, ide pokoknya dan kemudian kalimat pengembangnya. Kemudian di paragraf 2, yaitu ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ini adalah ide pokok. Kemudian untuk kalimat pengembangnya adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Untuk paragraf 3, ide pokoknya ada di awal. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Untuk kalimat pengembangnya ada di kalimat selanjutnya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Itu kalimat pengembang. Kemudian paragraf keempat, ide pokoknya tulang disebut alat gerak pasif. Sampai di sini saja. Kemudian kalimat pengembangnya, tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Itu kalimat pengembangnya. Kemudian paragraf kelima, ide pokoknya otot disebut alat gerak aktif. Sampai di sini saja. Kemudian kalimat pengembangnya adalah kalimat selanjutnya. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, itu adalah pembahasan pada tugas yang pertama, mencari ide pokok di paragraf dan kalimat pengembang di paragraf atau di bacaan. Selanjutnya kita lanjutkan ke tugas yang kedua. Yang tugas kedua adalah kalian ditugaskan untuk membuat sebuah paragraf dari ide-ide pokok yang telah disiapkan. Kita bahas satu-satu. Paragraf pertama, organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Kita buat kalimat pengembangnya menjadi paragraf. Ada organ gerak pasif, yakni tulang, ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kemudian yang kedua, organ gerak, ide pokok. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Kemudian kita buat pengembangnya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Sekarang kita ke paragraf 3. Tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat. Untuk yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Tanpa organ gerak manusia, kita buat kalimat pengembangnya. Tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dan dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana.
Kemudian tugas selanjutnya yaitu diskusi. Ya, ayo berdiskusi. Kalian ditugaskan untuk mendiskusikan tentang itu apa yang namanya ide pokok. Ide pokok yaitu ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsi ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Kemudian cara menentukan ide pokok. Untuk yang ketiga, cara menentukan ide pokok dengan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Selanjutnya, kalian ditugaskan untuk membuat kesimpulan. Jadi tiap anak kesimpulannya pasti berbeda-beda. Nah, dari diskusi yang telah kalian diskusikan dapat kita tarik kesimpulan bahwa ide pokok yaitu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsi ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Kemudian cara menentukan ide pokok dengan cara membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, kemudian menentukan inti paragraf tersebut. Nah, inti paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok atau pikiran utama. Baik anak-anak, itulah pembelajaran online pada hari ini. Dan jangan lupa setelah kalian melihat video ini, kalian lanjutkan untuk melaksanakan tugas evaluasi pembelajaran yang ada di bawah video ini. Anak-anak, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Sampai